Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Mila Rizky Anggraini, mahasiswa D4 Ahli Kredit jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu financial modeling dan selanjutnya kita akan membahas dalam bentuk contoh soal. Langsung saja kita akan membahas apa itu sebenarnya financial modeling. Dalam pembahasan financial modeling ini kita akan membahas tentang 3 topik, yaitu pengertian financial modeling, yang kedua adalah fungsi financial modeling, dan yang ketiga cara menerapkan financial modeling. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya itu financial modeling. Financial modeling adalah suatu kegiatan dalam suatu financial model ataupun kegiatan yang membuat suatu model yang mampu menampilkan performa keuangan bisnis di masa depan. Umumnya, model dari proses ini bisa dituangkan dalam bentuk spreadsheet. Financial modeling ini tidak bisa dipisahkan dari proses manajemen anggaran perusahaan karena memiliki tujuan dalam memperoleh gambaran keuangan. Namun, proses ini sangatlah kompleks karena memerlukan berbagai variabel yang harus ada di dalam hitungan. Berbagai variabel ini antara lain adalah memasukkan histori kerja sebelumnya, berbagai laporan keuangan, dan juga asumsi yang diharapkan nantinya dari performa perusahaan di masa depan. Jika dipelajari lebih lanjut, maka proses financial modeling ini bisa menjadi suatu pekerjaan yang panjang. Untuk itu, sebaiknya kita harus bisa mempercayakan tugas ini kepada tim yang benar-benar paham dan kompeten terhadap ilmu keuangan dan juga ilmu ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi financial modeling, di mana fungsi financial modeling ada 4, yaitu yang pertama menjadi salah satu metode perencanaan, di mana dengan melakukan financial modeling, maka kita bisa menjadi salah satu alat yang baik dalam merencanakan penggunaan keuangan bisnis. Dalam hal ini, hasilnya nanti akan bisa langsung kita dapatkan dan kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita di masa depan. Yang kedua, gunanya adalah untuk mengontrol kinerja tim secara efektif, di mana indikasi efektivitas performa tim bisa dilihat dari berbagai data laporan yang bisa dijadikan sebagai bahan perhitungan. Salah satu contoh sederhananya adalah bisa ditemukan dengan mudah dari adanya kesenjangan antara arus kas berjalan dengan arus kas proyeksi. Yang ketiga yaitu media analisis risiko. Hanya dengan financial modeling, penilaian risiko bisa dilakukan secara sekaligus. Umumnya, pengukuran ini akan menggunakan analisis sensitivitas dan juga elastisitas. Yang keempat yaitu metode pengambilan keputusan. Setiap komponen yang lengkap dengan model yang bisa digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Asumsi yang berdasar memiliki peran yang besar dalam memberikan gambaran proyeksi kondisi operasional, finansial, ataupun marketing lainnya. Selanjutnya yaitu penerapan financial modeling. Ada 6 langkah, yaitu yang pertama adalah menyiapkan variabel untuk financial modeling. Langkah yang pertama ini harus kita lakukan adalah melakukan persiapan. Dalam langkah yang pertama ini, kita harus mengumpulkan berbagai data yang akan digunakan untuk variabel data, seperti halnya data histori, kinerja perusahaan, data asumsi, dan juga laporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua adalah langkah menganalisis laporan keuangan. Pada tahap kedua ini, kita harus mengetahui cara membaca laporan keuangan yang baik untuk perusahaan kita. Agar bisa memulainya, kita bisa menganalisa laporan laba rugi yang menggunakan basis asumsi pada periode waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu menyusun asumsi laporan keuangan. Tahap ketiganya, kita bisa membuat laporan laba rugi perusahaan yang perhitungannya dilakukan dengan cara menghubungkan nilai depresiasi, jadwal inventaris alat, dan juga bunga dengan jadwal hutangnya masing-masing. Yang keempat itu melakukan analisis DCV dan skenario sensitivitas. Dalam tahap ini, kita harus bisa menilai prospek perkembangan bisnis di masa depan. Caranya adalah dengan melakukan analisis discounted cash flow. Yang kelima yaitu menambahkan analisis dan skenario sensitivitas. Dalam langkah ini, kita akan memperoleh nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh adanya perubahan asumsi. Untuk itu, aspek sensitivitas ini akan menjadi bagian penentu. Dan yang terakhir adalah membuat skema ataupun grafik. Tujuan dibuatnya skema ataupun grafik ini adalah agar financial modeling yang kita buat nantinya akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal, di mana contoh soal telah dapat kita lihat, yaitu yang pertama adalah income statement,
di mana income statement di sini telah tersedia selama 2 tahun, yaitu pada tahun 20x1 dan pada tahun 20x2. Di mana dengan rincian income statement yaitu ada revenue, cost of goods sold, gross profit, operating expense, operating income, interest expense, pre-tax income, net income, operating income, depreciation, amortization, dan EBITDA. Selanjutnya kita akan masuk kepada balance sheet, yaitu pada balance sheet terdapat aset, liability, dan equity. Di mana rincian aset yang pertama adalah mereka memiliki current asset dan fixed asset, dan liability dengan rincian current liability serta long term liability. Dan pada equity memiliki rincian yaitu yang pertama common stock, additional paid in capital, dan retained earning. Dan dapat kita lihat yaitu adalah yang di bawah total liabilities dan equity. Selanjutnya yaitu setelah kita mendapatkan data dari income statement dan balance sheet, kita akan menginputnya ke dalam integrated financial statement. Di mana pada integrated financial statement ini kita akan mencari yaitu balance sheet assumptions, di mana ada tiga rincian, yaitu yang pertama adalah account receivable days, di mana account receivable days ini merupakan rata-rata jumlah hari yang kita butuhkan untuk mengubah piutang kita menjadi cash. Yang kedua yaitu inventory days, di mana ada inventory itu adalah waktu yang kita butuhkan untuk mengubah persediaan kita menjadi penjualan. Dan yang ketiga, account payable days, di mana account payable itu adalah waktu yang kita gunakan untuk melunasi hutang-hutang kita kepada pemasok. Nah, setelah kita menginputkan data tersebut dari income statement dan balance sheet, untuk mencari account receivable days, kita dapat menggunakan rumus account payable dibagi revenue per 365 hari. Dan untuk mencari inventory days, kita dapat menggunakan rumus inventory days dibagi cost of goods sold per 365 hari. Dan account payable days, kita dapat menggunakan rumus account payable dibagi dengan COGS per 365 hari, yaitu di tahun 20x1. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai pada tahun 20x2, kita dapat menggunakan rumus pada AR, yaitu AR di tahun 20x1 ditambah dengan AR di tahun 20x2 dibagi 2, dan kita bagi kembali dengan revenue di tahun 20x2 dibagi 365 hari, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dan untuk inventory days, kita menggunakan rumus inventory pada tahun 20x1 akan kita tambahkan dengan inventory tahun 20x2, kita bagi 2, lalu akan kita bagi kembali dengan COGS di tahun 20x2 dibagi kembali sejumlah 365 hari. Yang ketiga, untuk mencari account payable di tahun 20x2, kita akan menggunakan rumus account payable di tahun 20x1, kita tambahkan dengan account payable tahun 20x2 dibagi 2, dan dibagi kembali dengan COGS di tahun 20x2 per 365 hari. Baiklah, selanjutnya kita akan menyusun schedule hutang. Pada tahun 20x1, kita memiliki hutang jangka panjang senilai 5.000, dan pada tahun 20x2, kita memiliki hutang jangka panjang senilai 4.500. Hutang jangka panjang kita yang akan jatuh tempo di tahun 20x1 dan 20x2 adalah senilai 500. Jadi dapat dipastikan kita setiap tahunnya akan membayar hutang senilai 500. Untuk bunga jangka panjang, untuk bunga hutang jangka panjang didapatkan bunga senilai 8%. Dan untuk bunga hutang jangka pendek kita mendapatkan bunga senilai 5% saja. Sehingga kita akan mendapatkan bunga untuk hutang jangka panjang dengan rumus 8% dikali dengan jumlah hutang jangka panjang, maka didapatkan hasil senilai 380. Untuk bunga hutang jangka pendek, karena bunga yang kita dapatkan senilai 5%, maka kita akan mencari rumusnya dengan mengalihkan 5% dikali dengan jumlah hutang jangka pendek, maka didapatkan hasil senilai 34.
Dan untuk tahun 20X3 hingga 20X7 kita akan membayar hutang senilai 500 setiap tahun. Begitu seterusnya hingga tahun 20X7. Selanjutnya, kita akan melakukan peschedulan untuk biaya depresiasi. Nah, di tahun 20X1 kita memiliki biaya depresiasi sebesar 3,56% dari penjualan yang terjadi di tahun tersebut. Dan di tahun 20X2 kita memiliki biaya depresiasi sebesar 3,57% dari penjualan yang terjadi. Nah, jadi ketika kita rata-ratakan biaya depresiasi dari 2 tahun tersebut adalah senilai 3,56%. Sehingga untuk tahun 20X3, biaya 3,56% tersebut akan terjadi hingga tahun 20X7. Nah, dan biaya 3,56% tersebut akan kita jadikan dasar untuk biaya penyusutan. Di tahun 20X3, kita akan menggunakan rumus untuk mencari biaya penyusutan tersebut dengan cara 3,56% akan dikali dengan revenue, sehingga di tahun 20X3 akan didapatkan nilai 3.273, pada tahun 20X4 senilai 3.600, pada tahun 20X5 kita memiliki nilai biaya depresiasi sebesar 3.960, di tahun 20X6 senilai 4.356, dan pada tahun 20X7 kita memiliki nilai biaya depresiasi sebesar 4.792. Selanjutnya, untuk net accumulation depreciation di tahun 20X3 kita memiliki nilai yaitu sebesar 10.932 akan ditambahkan dengan capital expenditure senilai 3.500 dan akan kita kurangi dengan depreciation sebesar 3.273, maka akan didapatlah nilai sebesar 11.159, dan begitu selanjutnya rumus yang digunakan tetap sama untuk tahun 20X4 hingga 20X7. Selanjutnya, setelah kita membuat schedule hutang dan schedule depresiasi, kita akan membuat laporan keuangan proyeksi kita untuk tahun 20X3 hingga tahun 20X7. Untuk setiap tahunnya kita akan mengasumsikan bahwa setiap penjualan kita di tiap tahunnya akan meningkat sebesar 10%. Sehingga di tahun 20X3 dapat kita rumuskan yaitu revenue dikali dengan 1 ditambah 10%, maka didapatkan hasil sebesar 91.841. Dan untuk COGS, kita akan menggunakan rumus revenue dikali dengan persentase of sales sehingga didapatkan nilai sebesar 79.634. Untuk gross profit, kita akan menggunakan rumus revenue dikurangi dengan COGS, maka didapatkanlah nilai sebesar 12.208. Untuk operating expense, kita menggunakan rumus revenue dikali dengan persentase of sales sehingga didapatkan hasil sebesar 7.540. Untuk operating income, kita akan menggunakan rumus yaitu gross profit dikurangi dengan operating expense, maka didapatkan nilai sebesar 4.667. Sehingga untuk mencari interest expense senilai 415 dan pre-tax expense dan pre-tax income sebesar 4.252. Untuk mendapatkan nilai income tax expense, kita dapat menggunakan rumus pre-tax income dikali dengan tax rate sehingga didapatkanlah hasilnya sebesar 1.488. Dan untuk net income, maka kita mendapatkan hasil sebesar 2.764. Selanjutnya untuk EBITDA, kita nilai dari 7.940 ini didapatkan dengan menggunakan rumus operating income ditambah dengan depresiasi, maka didapatkanlah hasil senilai 7.940.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas di bagian balance sheet, di mana seperti cash flow yang telah kita proyeksikan di tahun sebelumnya. Jadi di tahun 20X3 kita akan memperoleh kas sebesar 2.000 dan akun receivable senilai 9.649, di mana nilai 9.649 didapatkan dari rumus revenue dibagi 365 hari dan kita kalikan dengan akun receivable days sehingga didapatkan nilai sebesar 9.649. Dan untuk inventory senilai 6.095, kita akan dapat nilainya dengan menggunakan rumus COGS atau Cost of Goods Sold dibagi 365 hari dan dikali dengan inventory days. Sehingga dan untuk prepaid expense-nya senilai 1.849 dan didapatkan hasil sebesar 19.593 untuk total current asset. Selanjutnya, untuk net of accumulation depreciation didapatkan sebesar 11.159, sehingga total aset kita pada tahun 20X3 adalah senilai 30.752. Selanjutnya kita beralih pada bagian liability, yaitu account payable, di mana nilai pada akun payable ini didapatkan dari cost of goods sold dibagi 365 hari dikali dengan account payable days, sehingga didapatkanlah total current liability kita sebesar 7.687, dan kemudian ditambahkan dengan long term debt dan net of current maturities sebesar 4.000 dan didapatkanlah total liabilities kita pada tahun 20X3 senilai 11.687. Lalu ditambahkan dengan common stock 15, additional paid in capital senilai 5.000 dan retained earning kita sebesar 14.051 dan dapat ditotalkan bahwa total equity kita pada tahun 20X3 senilai 19.066. Sehingga total liability kita di tahun 20 total liabilitas dan ekuitas kita pada tahun 20X3 adalah senilai 30.752. Dan untuk tahun 20X4, 20X5, 20X6, dan terakhir 20X7 kita dapat menggunakan rumus yang sama yang terdapat pada tahun 20X3. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang.